Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak, Ibu yang saya hormati, para pejuang purna bakti, para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta janda dan duda pensiunan di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang dan berkah, serta rezeki yang melimpah ruah. Amin. IR. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan yang sangat penting ini, izinkan saya bertanya sejenak Bapak Ibu, siapa di sini yang belakangan ini hatinya deg-degan campur harap? Siapa yang setiap buka grup WhatsApp selalu mencari-cari kabar terbaru soal gaji pensiunan? Siapa yang setiap dengar isu soal rapel langsung pasang telinga baik-baik, angkat tangan di kolom komentar, tulis siap atau hadir? Biar saya tahu semangat Bapak Ibu semua dalam memperjuangkan hak sendiri. Karena hari ini kita tidak akan membahas isu murahan atau kabar burung yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ini bukan konten receh. Ini adalah informasi krusial yang menyangkut hak finansial. Bapak Ibu sekalian, kabar ini langsung saya kutip dari pemberitaan nasional yang resmi dipublikasikan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2026. Jadi sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk scroll atau pindah ke video lain, saya mohon dengan sangat duduklah yang nyaman, siapkan segelas teh hangat atau kopi favorit Bapak Ibu, karena informasi yang akan saya sampaikan ini panjang, detail, dan akan mengubah cara pandang kita terhadap masa depan. Jangan sampai Bapak, Ibu ketinggalan kereta informasi hanya karena terburu-buru. Ini soal hak kita, ini soal kesejahteraan kita di masa tua. Jadi, tancapkan mata, pasang telinga, dan buka hati. Kita mulai perjalanan informasi ini dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Bagian satu kabar bombastis dari Presiden Prabowo. Sinyal hardik di tengah keheningan, saudaraku. Sekalian pada hari Jumat yang penuh berkah itu, 28 Februari 2026, jagat maya dan pemberitaan tanah air dihebohkan dengan satu judul berita utama yang langsung menyedot perhatian publik, khususnya para pensiunan. Judulnya kurang lebih berbunyi Presiden Prabowo perintahkan rapel kenaikan gaji pensiunan masuk APBN 2026. Bayangkan Bapak Ibu, sebuah perintah langsung dari orang nomor satu di Republik ini, bukan sekadar wacana, bukan sekadar janji manis di atas panggung kampanye. Ini adalah instruksi tegas yang ditujukan kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk segera bergerak. Ini adalah lampu hijau yang selama ini kita nanti-nantikan dalam pidato resminya, yang kemudian dikutip oleh media nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sinyal yang sangat kuat. Beliau menegaskan bahwa skema kenaikan gaji dan pembayaran rapel untuk para pensiunan harus dimasukkan ke dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026. Coba renungkan. Bapak Ibu, ini bukan hanya soal angka, ini soal pengakuan, ini soal penghargaan negara terhadap para purnawirawan yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk bangsa dan negara, keringat, air mata, dan pengorbanan. Bapak Ibu sekalian, selama bertugas, kini mendapat perhatian serius di tingkat tertinggi pemerintahan. Kebijakan ini secara otomatis membuka lembaran harapan baru bagi jutaan pensiunan. Baik itu pensiunan ASN sipil, TNI yang gagah perkasa, Polri yang selalu menjaga ketertiban para janda dan duda yang ditinggalkan, maupun penerima pensiun terusan yang merupakan ahli waris sah. Semua masuk dalam radar. Semua berhak atas kepastian ini. Selama ini Bapak, Ibu pasti sering bertanya-tanya dalam hati, kapan sih ada penyesuaian lagi? Kapan rapel yang dulu dijanjikan itu benar-benar nyata? Apakah pemerintah masih ingat dengan kami yang sudah tidak aktif lagi? Nah, sekarang setidaknya pertanyaan-pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya. Ada titik terang di ujung lorong yang agak panjang ini, tapi selalu ada, tapi dalam proses birokrasi. Namun, Bapak Ibu yang saya banggakan, saya harus jujur dan lugas. Saya tidak ingin memberi harapan palsu. Saya ingin Bapak Ibu cerdas dan paham betul seluk-beluk birokrasi keuangan negara. Sinyal kuat dari Presiden ini bukan berarti bahwa begitu pengumuman dibuat, uang langsung ngalir deras ke rekening Bapak Ibu minggu depan. Jangan sampai salah paham. Prosesnya tidak semudah itu. Negara kita bukan warung kopi yang punya uang cash di laci. Negara kita punya sistem, punya aturan, punya tata kelola yang harus dihormati. Penyisipan rapel kenaikan gaji pensiunan ke dalam APBN 2026 adalah langkah pertama yang paling fundamental. Ini menunjukkan komitmen fiskal yang serius. Pemerintah tidak mau asal janji tanpa menyiapkan duitnya. Mereka memastikan bahwa uangnya benar-benar ada dan dialokasikan secara resmi dalam anggaran negara. Tekanan dari para pensiunan memang sangat besar selama ini. Demo-demo kecil, aspirasi melalui DPR, surat pembaca di media, semua itu akhirnya berbuah manis. Pemerintah mendengar, pemerintah merespons. Namun setelah pengumuman ini ada serangkaian tahapan teknis yang harus dilalui dengan cermat dan teliti.
Jangan bayangkan proses ini seperti transfer bank antar teman yang cuma butuh waktu 5 menit. Apa saja tahapan itu? Mari kita bedah satu persatu. Penetapan pagu anggaran. Meskipun sudah diinstruksikan masuk APBN, angkanya harus jelas. Berapa persisnya dana yang dialokasikan untuk rapel ini? Ini akan dibahas detail antara Presiden, Kementerian Keuangan, dan DPR. Demo-demo kecil, aspirasi melalui DPR, surat pembaca di media, semua itu akhirnya berbuah manis. Pemerintah mendengar, pemerintah merespons. Namun setelah pengumuman ini, ada serangkaian tahapan teknis yang harus dilalui dengan cermat dan teliti. Jangan bayangkan proses ini seperti transfer bank antar teman yang cuma butuh waktu 5 menit. Apa saja tahapan itu? Mari kita bedah satu persatu. Penetapan pagu anggaran. Meskipun sudah diinstruksikan masuk APBN, angkanya harus jelas berapa persisnya dana yang dialokasikan untuk rapel ini. Ini akan dibahas detail antara Presiden, Kementerian Keuangan, dan DPR. Penyusunan dan pengesahan peraturan pemerintah PP atau peraturan Presiden Perpres. Semua kebijakan yang menyangkut hak keuangan negara harus punya payung hukum. Harus ada aturan turunan yang mengatur secara teknis berapa persen kenaikannya, bagaimana cara menghitung rapelnya, dan siapa saja yang berhak. Sinkronisasi data oleh PT Taspen Persero. Ini adalah tahapan yang paling krusial dan paling rawan error. Data seluruh pensiunan di Indonesia harus divalidasi mulai dari pensiunan ASN pusat, daerah, TNI, Polri, hingga janda, duda. Apakah data alamatnya benar? Apakah nomor rekeningnya masih aktif? Apakah statusnya masih hidup? Atau sudah wafat dan berganti ahli waris? Proses sinkronisasi ini memakan waktu dan ketelitian super tinggi. Jangan sampai ada pensiunan yang kelewatan atau malah salah transfer karena data ganda. Simulasi perhitungan oleh PT Taspen dan Kemenku. Setelah data valid, barulah dilakukan simulasi. Hitung-hitungan rapel per individu. Ini bukan jumlah yang sama rata, ini sangat individual. Tergantung golongan terakhir, masa kerja, dan komponen gaji yang dirapel. Proses ini harus akurat sampai ke satuan rupiah terkecil, penerbitan, surat edaran, atau petunjuk teknis juknis. Setelah semuanya matang, barulah PT Taspen dan Kementerian Keuangan mengeluarkan instruksi resmi ke bank-bank penyalur BTN, BRI, Mandiri, Dela untuk mulai mentransfer dana ke rekening masing-masing EE penerima. Jadi, Bapak Ibu lihat sendiri kan panjang dan rumit. Ini bukan urusan sepele, ini soal mengelola uang negara yang jumlahnya sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah sabar dan teliti bagian 2. Rapel itu apa sih? Kenapa bisa ada rapel? Jangan salah paham. Ini pertanyaan mendasar yang seringki membuat bingung. Banyak yang mengira rapel itu adalah bonus hadiah atau uang dadakan dari pemerintah. Padahal secara definisi dan mekanisme rapel itu berbeda. Saya akan jelaskan dengan analogi sederhana. Bayangkan Bapak Ibu punya usaha dagang kecil-kecilan. Pada bulan Januari, Bapak Ibu memutuskan untuk menaikkan harga jual barang. Tapi karena berbagai alasan, Bapak Ibu baru bisa menerapkan harga baru itu pada bulan April. Nah, selama 3 bulan Januari, Februari, Maret, Bapak Ibu sebenarnya kehilangan potensi pendapatan karena masih memakai harga lama. Ketika harga baru resmi berlaku di April, wajar dong kalau Bapak Ibu ingin menagih selisih keuntungan yang belum didapat selama 3 bulan itu. Nah, tagihan selisih itulah yang disebut rapel. Dalam konteks pensiunan ceritanya mirip. Pada tahun 2025, pemerintah melakukan penyesuaian atau kenaikan gaji untuk ASN yang masih aktif bekerja. Itu adalah fakta yang sudah terjadi. Nah, sistem pensiun di Indonesia itu menghitung hak pensiun berdasarkan gaji pokok terakhir saat masih aktif. Logikanya sederhana, kalau gaji ASN aktif naik, maka secara otomatis dasar perhitungan pensiun juga harus ikut naik. Itu adalah hak mutlak para pensiunan. Namun perubahan sistem penggajian tidak bisa langsung mengalir deras ke sistem pembayaran pensiun. Ada jeda waktu, ada proses administrasi yang harus dilalui. Akibatnya selama beberapa bulan setelah kenaikan gaji ASN aktif diberlak. Pembayaran pensiun mungkin masih menggunakan dasar perhitungan yang lama. Nah, selisih antara hak yang seharusnya diterima dengan dasar gaji baru dengan yang benar-benar diterima dengan dasar gaji lama, itulah yang kemudian dihitung dan dibayarkan di kemudian hari. Itulah rapel. Jadi rapel bukan uang baru. Rapel adalah hak lama yang tertunda, ya. Penting banget ini dipahami Bapak Ibu. Jangan sampai ada anggapan bahwa pemerintah tiba-tiba memberi uang. Ini adalah hak Bapak Ibu yang memang sudah menjadi konsekuensi logis dari kenaikan gaji ASN aktif di tahun sebelumnya. Pemerintah hanya mengembalikan apa yang semestinya menjadi milik Bapak Ibu. Nah, sistem pensiun di Indonesia itu menghitung hak pensiun berdasarkan gaji pokok terakhir saat masih aktif. Logikanya sederhana, kalau gaji ASN aktif naik, maka secara otomatis dasar perhitungan pensiun juga harus ikut naik. Itu adalah hak mutlak para pensiunan.
Namun perubahan sistem penggajian tidak bisa langsung mengalir deras ke sistem pembayaran pensiun. Ada jeda waktu, ada proses administrasi yang harus dilalui. Akibatnya selama beberapa bulan setelah kenaikan gaji, ASN aktif di Berlak. Pembayaran pensiun mungkin masih menggunakan dasar perhitungan yang lama. Nah, selisih antara hak yang seharusnya diterima dengan dasar gaji, baru dengan yang benar-benar diterima dengan dasar gaji lama itulah yang kemudian dihitung dan dibayarkan di kemudian hari. Itulah rapel. Nah, jadi rapel bukan uang baru, rapel adalah hak lama yang tertunda. Penting banget ini dipahami Bapak Ibu, jangan sampai ada anggapan bahwa pemerintah tiba-tiba memberi uang. Ini adalah hak Bapak Ibu yang memang sudah menjadi konsekuensi logis dari kenaikan gaji ASN aktif di tahun sebelumnya. Pemerintah hanya mengembalikan apa yang semestinya menjadi milik Bapak Ibu. Lalu, kenapa prosesnya baru diumumkan di 2026 dan akan dibayarkan di 2026? Karena proses administrasi, penganggaran, dan sinkronisasi data inilah yang memakan waktu. Pemerintah harus memastikan semuanya benar dan akuntabel. Setelah aturan main final dan anggaran tersedia di APBN 2026, barulah hak yang tertunda itu bisa dibayarkan. Nah, sekarang Bapak, Ibu sudah paham kan definisi rapel yang sebenarnya ini penting agar kita tidak mudah termakan isu yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada yang bilang, dapat rapel besar nih, beli mobil baru yuk, eits jangan kebablasan, hitung dulu dengan cermat. Bagian 3, kapan cair? Mengapa tanggal Maret 2026 sering disebut? Ini pertanyaan jutaan umat. Kapan sih duitnya masuk rekening? Di berbagai grup diskusi tanggal Maret 2026, santer disebut-sebut sebagai bulan pencairan. Mari kita bedah dengan kepala dingin. Pertama, perlu dibedakan antara target koordinasi dan tanggal pencairan pasti. Tanggal seperti Maret 2026 yang beredar di berita dan media sosial itu lebih tepat disebut sebagai target atau acuan koordinasi antar lembaga. Pemerintah perlu menetapkan patokan waktu agar semua pihak yang terlibat Kemenko, Taspen, Bank BKN punya jadwal yang sama. Mereka harus menyusun peta jalan, kapan aturan harus selesai, kapan data harus divalidasi, kapan simulasi harus rampung, dan kapan dana mulai ditransfer. Target Maret itu adalah garis finish yang ingin mereka capai. Namun, apakah Maret itu jaminan 100% uang sudah masuk? Belum tentu. Bisa saja pencairan molor ke April atau bahkan Mei tergantung kompleksitas teknis di lapangan. Ingat, data pensiunan di Indonesia itu jumlahnya jutaan. Proses verifikasi dan validasi adalah pekerjaan raksasa yang rawan hambatan. Kedua, mengapa Maret? Karena berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Pemerintah sangat memahami bahwa kebutuhan finansial Bapak Ibu melonjak drastis menjelang hari raya. Biaya untuk membeli kebutuhan pokok, baju baru, persiapan mudik, berbagi THR dengan cucu, dan bersedekah semuanya butuh uang. Maka secara psikologis dan politis akal jika pemerintah mengincar bulan Maret sebagai waktu pencairan. Dana rapel yang lumayan besar akan menjadi suntikan segar bagi perekonomian para pensiunan sekaligus memacu konsumsi masyarakat secara umum menjelang Lebaran. Ini adalah skenario win-win solution. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah lebih baik rapel dicairkan serempak di bulan Maret seperti target pemerintah atau dipecah agar tidak terjadi antrean panjang di bank? Tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Apakah lebih suka cepat atau lebih suka teratur? Kita diskusikan bersama bagian 4 nominal rapel. Kenapa bisa beda-beda? Ini penjelasan ilmiahnya, saudaraku. Ini adalah bagian yang paling sensitif dan paling sering menimbulkan kecemburuan sosial. Disinilah pentingnya edukasi. Saya ingin Bapak Ibu semua paham bahwa perbedaan nominal rapel adalah sebuah keniscayaan. Itu adalah hasil dari sistem yang adil dan proporsional, bukan asal-asalan. Bayangkan jika semua pensiunan apapun golongan dan masa kerjanya mendapat nominal rapel yang sama persis. Adilkah itu? Tentu tidak. Seorang pensiunan golongan IFA dengan masa kerja 35 tahun, pengabdiannya jauh lebih panjang dan tanggung jawabnya jauh lebih besar saat aktif dulu, dibandingkan dengan pensiunan golongan IIA dengan masa kerja 20 tahun. Maka wajar jika hak yang diperhitungkan juga berbeda. Faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya rapel adalah golongan ruang terakhir pangkat. Ini adalah faktor utama. Semakin tinggi pangkat terakhir seseorang saat pensiun, semakin besar gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan pensiun. Dampaknya potensi selisih rapel juga akan semakin besar. Golongan Ijuru, potensi rapel di kisaran minimal. Golongan Du pengatur, potensi rapel mulai meningkat. Golongan Terai penata, potensi rapel cukup signifikan. Golongan IV pembina, potensi rapel tertinggi, apalagi untuk IVD, IV hingga puncak di IVF jika ada masa kerja golongan MKJ. Masa kerja total yang diakui juga sangat berpengaruh. Masa kerja yang lebih panjang berarti akumulasi pengabdian lebih besar sehingga nilai pensiun pokoknya juga lebih besar. Ini secara otomatis mempengaruhi selisih yang dirapel.
komponen penghasilan yang melekat. Selain gaji pokok, ada tunjangan-tunjangan yang melekat dan diperhitungkan dalam pensiun, ya. Ya, misalnya tunjangan istri, suami, tunjangan anak, dan tunjangan beras. Komponen-komponen ini juga ikut dihitung dalam selisih rapel, durasi, periode yang dirapel, berapa lama selisih pembayaran itu terjadi, apakah 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Ini tergantung kapan kenaikan gaji ASN aktif diberlakukan dan kapan sistem pensiun menyesuaikan. Semakin panjang periodenya, semakin besar akumulasi rapelnya. Simulasi sederhana, angka fiktif untuk ilustrasi pensiunan A. Golongan Tesai D, masa kerja 32 tahun, punya istri dan 2 anak. Jika perhitungan selisihnya tita 100.000 per bulan dan periode rapel 6 bulan, maka total rapelnya Sapa Taurat 300.000, bakas SAM 200.000. Pensiunan B, golongan IVB, masa kerja 35 tahun, punya istri dan 1 anak. Jika perhitungan selisihnya 500.000 per bulan, periode rapel 6 bulan, total di mana 500.000 X 66.000. Pensiunan C, golongan 2C, masa kerja 22 tahun duda tanpa anak tanggungan. Jika selisihnya 1.150.000 per bulan total rapel, 6 bulan Sidimantar 900.000. Nah, Bapak Ibu lihat perbedaannya. Jangan bandingkan nominal A dengan B. Bandingkan dengan diri sendiri dengan masa lalu. Yang penting adalah hak kita dibayarkan dengan benar dan tepat waktu. Jangan sampai timbul iri atau prasangka buruk. Sistem sudah dirancang seadil mungkin. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, coba tebak kira-kira golongan dan masa kerja Bapak Ibu termasuk yang mana? Apakah sudah punya gambaran kasar berapa potensi rapel yang akan diterima? Tuliskan di kolom komentar. Misalnya Gold 3D, masa kerja 30 tahun, atau janda Gold 2IB. Siapa tahu ada teman seperjuangan yang bisa saling sharing. Bagian 5 langkah strategis yang harus Bapak Ibu lakukan sekarang. Menunggu itu melelahkan, tapi bukan berarti kita hanya bisa pasif. Ada langkah-langkah konkret yang bisa Bapak Ibu lakukan mulai detik ini untuk memastikan bahwa ketika uang rapel itu cair, tidak ada kendala apapun. Ini adalah panduan praktis dari saya. 1. Validasi data diri dan rekening ini wajib. Ini adalah langkah paling krusial. 90% penyebab keterlambatan pencairan adalah karena masalah data. Segera cek apakah nomor rekening bank, BTN, BRI, Mandiri, atau bank penyalur lainnya yang terdaftar di PT Taspen masih aktif. Jika rekening sudah lama tidak dipakai dan mungkin sudah dorman, tidur, segera aktifkan ke bank. Apakah nama pemilik rekening sudah sesuai dengan identitas? Tidak ada salah eja. Apakah data alamat dan nomor telepon yang terdaftar di Taspen masih valid? Ini penting jika ada konfirmasi atau surat menyurat resmi. Jika ada perubahan status, misalnya pensiunan meninggal dunia dan hak pensiun beralih ke janda duda, pastikan proses ahli waris sudah tuntas dan data di Taspen sudah diperbarui. Jangan sampai data lama masih atas nama almarhum. Sementara yang berhak menerima adalah ahli warisnya. Ini bisa menyebabkan pencairan tertunda berbulan-bulan. 2. Kumpulkan dan rapihkan dokumen penting. Siapkan map khusus untuk dokumen pensiun. Isinya fotokopi SK pensiun, surat keputusan pensiun, fotokopi kartu peserta Taspen, fotokopi buku tabungan atau rekening koran terbaru, fotokopi KTP, dan KK. Jika pensiunan adalah janda duda, siapkan juga SK ahli waris. Dokumen-dokumen ini mungkin tidak diminta sekarang. Tetapi jika tiba-tiba ada verifikasi data atau ada masalah, Bapak, Ibu sudah siap. Tidak perlu panik mencarinya di saat-saat terakhir. 3. Pantau informasi hanya dari sumber resmi ini peringatan keras. Di era digital seperti sekarang, informasi palsu, HUKS, menyebar lebih cepat daripada informasi benar. Menjelang pencairan dana besar seperti ini, akan banyak bermunculan oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi. Sumber resmi website resmi PT, taspen.go.id, website Kementerian Kemenku.go.id, website bknbkn.go.id, dan media-media nasional terpercaya Kompas, Tempo, CNN Indonesia. Hati-hati dengan grup WA atau media sosial. Jika ada info di grup WA yang tidak mencantumkan sumber resmi atau hanya berbentuk screenshot pesan berantai, anggap saja sebagai hoa. Jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Cek dulu kebenarannya. Waspada penipuan berkelas. Modus penipuan bisa sangat beragam. Ada yang mengaku dari Taspen atau bank, lalu meminta Bapak Ibu untuk transfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi atau biaya percepatan pencairan rapel. Ada juga yang menawarkan jasa mengurus rapel dengan imbalan tertentu. Ingat, proses rapel adalah hak. Pemerintah dan Taspen tidak pernah meminta biaya apapun untuk menyalurkan hak tersebut. Semua biaya sudah ditanggung negara. Jika ada yang minta uang, apapun alasannya itu 100% adalah penipu. Segera laporkan. 4. Jangan mudah terprovokasi akan banyak komentar di media sosial yang sengaja memanas-manasi.
Ada yang bilang THR pensiunan dipotong, rapel hanya untuk golongan tertentu, pemerintah ingkar janji dan sebagainya. Jangan mudah terpengaruh. Pahami prosesnya. Jika ada ketidakjelasan, tanyakan langsung ke kanal resmi pengaduan Taspen atau Kementerian Keuangan. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendapat telepon atau pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Taspen atau bank? Ceritakan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar agar kita semua bisa saling waspada. Dengan berbagi, kita bisa melindungi sesama pensiunan dari para penipu. Bagian 6 bonus spesial THR 2026. Apa beda dengan rapel dan kabar gembira lainnya? Saudaraku, selain isu rapel, ada satu lagi kabar gembira yang tidak kalah. Pentingnya ini soal tunjangan hari raya atau THR tahun 2026. Jangan sampai Bapak, Ibu pusing membedakan antara rapel dan THR. Dua-duanya adalah hak. Tapi sumber dan mekanismenya berbeda. Rapel adalah pembayaran selisih hak pensiun akibat kenaikan gaji di masa lalu yang tertunda. Sifatnya sekali bayar, tidak rutin, dan jumlahnya bisa lebih besar karena akumulasi beberapa bulan. THR adalah tunjangan yang diberikan rutin setiap tahun menjelang Hari Raya Keagamaan. Idul Fitri untuk mayoritas. Sifatnya, tahunan dan besaran biasanya setara dengan 1 kali pensiun pokok ditambah tunjangan melekat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan bahwa alokasi anggaran untuk THR tahun 2026 juga telah disiapkan. Bahkan ada indikasi kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2025 anggaran THR dan pensiunan berada di kisaran per 9,9 triliun, untuk tahun 2026 disebut-sebut naik menjadi 55 triliun. Ini adalah angka yang sangat signifikan. Apa artinya kenaikan anggaran ini? Bisa jadi karena adanya penyesuaian gaji pokok yang secara otomatis menaikkan komponen THR, bertambahnya jumlah penerima misalnya karena pengangkatan PPPK baru atau pensiunan baru. Adanya kebijakan untuk memberikan komponen tunjangan yang lebih besar dalam THR. Jadwal pencairan THR 2026 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya THR mulai dicairkan sekitar 2-3 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada akhir Maret atau awal April, maka proses transfer THR kemungkinan besar akan dimulai pada minggu kedua atau ketiga bulan Maret 2026. Ini akan menjadi momentum yang luar biasa karena berbarengan dengan potensi pencairan rapel. Bisa dibayangkan Bapak Ibu akan menerima 2 sumber dana sekaligus dalam waktu berdekatan. Rapel, hak tertunda, dan THR, hak tahunan. Ini benar-benar berkah di bulan suci. Pertanyaan untuk Bapak, Ibu, jika rapel dan THR cair bersamaan, apa rencana Bapak, Ibu? Apakah untuk biaya lebaran, renovasi rumah, atau mungkin untuk investasi kecil-kecilan? Tulis rencana Bapak, Ibu di kolom komentar. Mungkin ide dari Bapak, Ibu bisa menginspirasi yang lain. Bagian 7, penutup, optimisme yang terkendali dan doa bersama Bapak, Ibu, yang saya hormati. Dan saya banggakan kita telah menempuh perjalanan informasi yang sangat panjang dan detail mulai dari pengumuman resmi Presiden, definisi rapel, jadwal pencairan, perbedaan nominal, langkah-langkah persiapan, hingga kabar gembira soal THR. Intinya ada optimisme besar di depan mata. Namun optimisme ini harus kita kendalikan dengan kewaspadaan dan kesabaran. Jangan biarkan harapan berlebihan membuat kita lupa pada realitas birokrasi. Pemerintah sudah menunjukkan itikat baik. Kini tugas kita adalah mendukung dengan cara bersabar, menunggu proses administrasi yang transparan dan akuntabel. Aktif memastikan data diri dan rekening valid, cerdas dalam menyaring informasi, hanya percaya pada sumber resmi, saling mengingatkan sesama pensiunan, terutama yang mungkin kurang melek teknologi, agar tidak menjadi korban penipuan. Kita doakan bersama semoga proses penyusunan aturan, sinkronisasi data dan pencairan dana ini berjalan lancar tanpa hambatan. Berarti, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah pemerintah dan para birokrat dalam mewujudkan hak-hak para purna bakti. Semoga dana yang diterima menjadi berkah, bermanfaat untuk keluarga, dan dapat digunakan di jalan kebaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru dan terpenting soal pensiunan. Bagikan video ini ke grup-grup pensiunan, ke teman, saudara, dan tetangga yang juga pensiunan, biar mereka juga paham dan tidak salah langkah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang Bapak Ibu luangkan. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu dan rezekinya dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video informasi penting berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.